Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 8 April 2026, Rabu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan syurga, pada saat ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami saat kami membaca renungan pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan memberikan kefahaman kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, bagaimana dengan penetapan tarikh bahagian ketiga. Ayat inti, selepas beberapa lama, Tuhan kepada hamba-hamba itu pulang, lalu menyelesaikan kira-kira dengan mereka. Matius 25 ayat 19. Semalam kita mendapati Joseph Bates bergelut hebat dengan aspek masa yang panjang dalam khotbah Yesus di Matius 24 dan 25 berdasarkan prinsip satu titik darah untuk setahun. Beliau telah menetapkan bahwa Yesus akan kembali pada bulan Oktober 1851. Kita juga melihat Ellen White mencabar penangan Bates, namun beliau belum selesai dengannya. Mari kita dengar lebih lanjut. Dalam review and Herald bertarik 21 Julai 1851, Ellen White menulis, "Saya melihat bahwa beberapa orang membuat segala sesuatu tertumpu kepada musim luruh yang akan datang, yaitu mereka membuat segala perhitungan berdasarkan waktu itu. Saya melihat bahwa ini adalah salah, karena alasan ini, daripada pergi kepada Tuhan setiap hari untuk mengetahui tugas mereka pada masa kini, mereka melihat ke hadapan dan membuat perhitungan seolah-olah mereka tahu pekerjaan akan berakhir musim luruh ini tanpa bertanya kepada Tuhan setiap hari tentang tugas mereka." Pada bulan berikutnya, James White mengkritik Joseph Bates dengan tegas, menyatakan bahwa beliau telah menentang ajaran tentang penetapan waktu sejak permulaannya, setahun sebelumnya. Merujuk secara khusus kepada teori Bates, White menulis bahwa beberapa orang yang telah mengajarkan hal ini kami hargai tinggi dan kami kasihi dengan sungguh-sungguh sebagai saudara, dan kami merasa bahwa kami perlu berhati-hati untuk tidak menyakiti perasaan mereka. Namun kami tidak dapat menahan diri untuk memberikan beberapa alasan mengapa kami tidak menerima penetapan waktu tersebut. Beliau kemudian mengemukakan 6 alasan mengapa beliau percaya Bates telah tersilap. Konfrontasi gabungan oleh James dan Ellen White tampaknya meyakinkan Bates yang mempercayai Ellen sebagai nabi bahwa beliau telah tersilap dalam isu penetapan waktu. Tidak lama kemudian, beliau dan kebanyakan pengikutnya menghentikan penekanan terhadap hal tersebut. Akibatnya, James melaporkan pada awal September bahwa penetapan waktu 7 tahun bukan lagi isu dalam lawatannya baru-baru ini ke gereja-gereja. Namun Ellen mencatat pada bulan November bahwa beberapa orang masih berpegang kepada harapan waktu tersebut dan berada dalam keadaan rendah dan gelap, keliru dan terganggu. Krisis 7 titik darah telah menyadarkan Joseph Bates daripada kecenderungan menetapkan tarikh. Selepas itu, walaupun beliau masih melihat akhir zaman sebagai dekat, beliau tidak lagi menetapkan tarikh untuk kedatangan kedua. Namun sayangnya, sebahagian pengikut rohaninya belum memahami maksudnya. Godaan untuk menetapkan masa dengan kegembiraan yang terhasil dan kekecewaan yang akhirnya menyusul masih wujud dalam kalangan kita. Malangnya, terlalu ramai Adventist yang masih lebih tertarik
kepada kegembiraan tentang kedatangan kedua daripada kepada tugas masa kini. Kita tidak boleh mengharapkan berkat Tuhan sehingga kita membetulkan keutamaan kita. Tuhan, bantulah kami untuk memberi tumpuan hari ini kepada tugas masa kini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.